Keluarlah sosok perempuan memakai pakaian putih lusuh seperti bercak-bercak lumpur. Rambutnya menjuntai ke depan sehingga mukanya tidak kelihatan. Kita masuk ke video berikutnya di seri kali ini. Yoi. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru menonton episode ini. Kita ada di episode sebelumnya tuh juga ada gitu ya. Kita Cerita juga udah sapa-sapa. Dari mana itu? Dari Bogor. Dari Bogor. Di episode kali ini kita mau menyampaikan beberapa fakta yang mungkin teman-teman belum tahu. Apa tuh? Fakta unik. Kalau pertama. ikan yang buntutnya begini itu mamalia. Oh iya benar. Yang begini itu ikan. Jadi jangan bilang ikan yang ini. Jadi kayak paus. Nah. Apa aja tuh? Paus, lumba-lumba, Lumba-lumba, dugong. paus gitu. Itu mamalia ya. Terus monyet kalau ada buntutnya itu Monyet. monyet. Kalau tidak ada buntutnya Itu kera. Kalau nggak ada buntutnya males. Sobat gua. banyak bersyukur teman-teman akan pekerjaan yang sedang Iya. dijalani sekarang ya. Tolonglah. Sebel nih kita nih, lagi sebel. Udah, intinya sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channelnya PMK sama di-like video ini ya. Terima Ya. kasih. Terima kasih. Yuk, kita mulai. Kita mulai cerita pertama di episode kali ini, di seri kali ini datang dari salah satu pesantren. Wah, mantep nih. Pesantren banyak yang relate biasanya. Assalamualaikum Mas Danu, Mas Bimo dan pendengar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Imam. Samaran nih. Saya berasal dari Lombok Timur. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman supranatural ketika saya mondok di Lombok Barat. Dulu ketika saya SMP. Saya jelaskan dulu pondok saya itu seperti apa. Di pondok saya itu terdiri dari 5 lingkungan, atau biasanya disebut pondok. Di pondok itu disebut adalah rayon. Nah, Oke. ya. Ada rayon Riyadh, rayon Dubai, rayon Madinah, rayon Salahuddin, dan rayon Mekah. Setiap rayon itu mempunyai 5 kamar. Rayon Riyadh dan rayon Dubai itu ditempati oleh anak baru kelas 1 SMP. Wajar aja ditaruh di 2 tempat sekaligus, soalnya banyak santri baru masuk, jadinya makan banyak tempat gitu. Keterangan tambahan nih. Rayon Salahuddin ditempati oleh kelas 2 SMP. Rayon Madinah ditempati oleh kelas 3 SMP. Rayon Mekah ditempati oleh kelas 1 SMA. Anak baru atau anak-anak yang mondok yang mulai dari kelas 1 SMA. Untuk kelas 1 SMA, anak lama. Kenapa disebut anak lama? Disebut anak lama karena mereka itu mondok dari kelas 1 SMP dan melanjutkan pendidikannya sampai kelas 3 SMA. Oke. Anak lama ini disebar di semua rayon untuk dijadikan pengurus setiap rayon. Nah, jadinya anak lama ini berperan untuk mengurus kelas 1, 2, 3 SMP dan kelas 1 SMA yang anak baru. Dan kelas 3 SMA itu mempunyai tempat atau rayon sendiri di tengah-tengah pondok. Mereka bertugas mengurus seluruh seisi pondok. Semoga ngerti Bang penjelasan saya. Oke. Di setiap kamar itu diisi 25 lebih santri lah. Nah, kebetulan saya ditempatkan di rayon Riyadh kamar 2. Pada hari Kamis sore hari, waktu itu saya lagi gak enak badan alias demam. Dan waktu itu menunjukkan pukul 5:30 sore. Lonceng sudah dibunyikan sebanyak 1 kali, yang artinya bersiap-siap ke aula untuk sholat maghrib berjemaah. Sekalian baca hizib dan yasinan bareng. Soalnya malam Jumat. Para santri bersiap-siap untuk ke aula kecuali saya. Karena saya izin ke pengurus rayon untuk istirahat di kamar dan tidak ikut kegiatan sholat berjemaah juga yasinan. Pengurus itu mengiyakan dan memperbolehkan saya istirahat di kamar. Nanti kalau udah azan jangan lupa untuk sholat. Saya pun mengiyakan pengurus itu. Setelah izin, saya langsung balik ke kamar. Di kamar itu ada 3 teman saya yang lagi tidur di depan lemari. Di depan lemari mereka masing-masing. Saya langsung ke lemari saya dan ngambil kasur untuk ditaruh di depan lemari buat istirahat. Setelah beberapa menit kemudian, lonceng dibunyikan 2 kali, yang artinya santri harus segera ke aula karena mau azan maghrib.
Saat itu saya masih belum tidur, masih rebahan sambil menatap langit. Saya pun akhirnya tertidur. Teng teng teng. Bunyi lonceng 3 pukulan pun berbunyi, yang artinya azan akan dikumandangkan. Saya terbangun mendengar lonceng itu dipukul, tapi masih setengah sadar. Selang beberapa menit kemudian, ada sesuatu benda keras yang terlempar dari arah ventilasi kamar mengarah ke pintu lemari di sebelah saya. Refleks saya terkejut dong. Apalagi lemari kamar itu terbuat dari kayu. Tahu sendirilah kalau dilempar benda keras gimana bunyinya. Saya bangkit dari tempat tidur, sambil mengusap-ngusap mata dan meraba-raba sekitar mencari apa sih benda keras itu, sambil pusing dan mata berkunang-kunang. Saya cari itu di sekeliling saya. Dan akhirnya saya dapat menemukan benda tersebut. Saya memegang benda itu dan melihatnya dengan lebih jelas. Alangkah terkejutnya saya setelah saya sadar apa yang sedang saya genggam di tangan saya itu adalah sebuah batu yang diselimuti tulisan Arab kuno dan dilumuri lendir campur cairan seperti nanah dan darah. Saya langsung membuang batu tersebut di pojokan kamar. Selang beberapa detik kemudian, keluarlah sosok perempuan memakai pakaian putih lusuh seperti bercak-bercak lumpur. Rambutnya menjuntai ke depan sehingga mukanya tidak kelihatan. Tubuhnya pucat, putih pucat, dan urat-uratnya kelihatan. Dia melayang tetapi jejak kakinya itu ada. Seakan-akan kakinya menyentuh lantai. Sosok ini nembus dari pojok kamar, yang mana sebelum sosok ini keluar saya melempar batu itu ke sana. Saya mematung, gak bisa bergerak, gak bisa ngomong apa-apa. Saya cuma bisa terpaku menatap sosok ini mendekat ke arah saya secara perlahan-lahan. Sosok ini tiba-tiba ketawa seperti suara keledai. Dan seketika saya bisa gerak, saya langsung lari keluar kamar. Lari di koridor sampai di depan kamar 5. Sosok ini ngejar saya sambil melayang. Dan gak lupa jurus andalannya yaitu ketawa-tawa. Saya lari ke dapur pondok dengan harapan ibu-ibu pondok yang mengurus makanan santri ada di sana. Tetapi bukannya menemukan ibu-ibu, saya malah menemukan sosok itu yang udah ada di ujung dapur. Saya langsung balik badan dan tancap gas lari ke arah rayon Dubai. Oh iya, dari kamar saya sampai saya lari-lari, suara ketawa sosok itu selalu mengiringi setiap langkah kaki saya lari dan gak pernah berhenti ketawa. Saya udah gak berani lihat ke belakang. Saya terus berlari. Dan ketika saya sampai di belakang pondok, yang dimana tempat saya berdiri itu, saya bisa melihat aula dan lapangan yang luas. Dengan artian saya bisa melihat santri-santri sedang baca Yasin di aula. Tapi bukannya saya melihat santri di aula, malah saya melihat pocong yang jumlahnya puluhan sedang menggeliat di aula tersebut. Saya sudah tidak tahan dan akhirnya saya teriak sekencang-kencangnya. Gak lama saya teriak, ada seseorang yang membungkam mulut saya dan membawa saya ke rayon Dubai, kamar 5. Orang tersebut adalah salah satu ustadz di pondok. Di kamar tersebut saya langsung dipijitin kepala sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan dia mengatakan, sudah tenang aja, ustadz udah usir makhluk itu. Setelah itu saya dan ustadz beranjak dan OTW mengantar saya balik ke kamar. Di perjalanan balik, ustadz itu bilang, nanti pas sampai kamar, sholat maghrib langsung, katanya gitu. Setelah sampai kamar, ustadz itu pun pergi dan saya tidak jadi sholat karena takut. Nanti kalau saya sholat, setan itu tiba-tiba meluk saya dari belakang. Kurang sejam kemudian, para santri pun balik dari aula. Dan saya meminta teman saya untuk mengantarkan saya ke UKS buat istirahat di sana. Karena takut banget sendirian lagi di kamar itu. Soalnya selesai dari aula, para santri makan dan langsung belajar malam di lapangan dan aula. UKS pondok tuh terletak di lantai 2 dapur, yang berarti UKS berada di atas dapur. Dan di halaman tersebut digunakan untuk jemur pakaian para santri. Nah, saya pun sekarang berada di UKS. Agak tenang sedikit, tapi masih dak-dikduk. Posisi saya rebahan di depan pintu UKS. Kebetulan pintu UKS ini seperti pintu rumah sakit yang kacanya itu transparan.
Otomatis halaman depan UKS kelihatan jelas. Setelah beberapa jam saya rebahan, akhirnya saya tertidur. Jam menunjukkan pukul setengah 12 malam. Saya terbangun karena cuaca sangat dingin. Fasilitas di UKS tersebut nggak ada sama sekali seperti bantal ataupun selimut. Sehingga saya harus membawa bantal sendiri dari kamar. Di ruangan UKS ini cuma ada saya dan satu santri yang sedang tidur. Suasana waktu itu sangat sunyi dan sepi. Saya cuma rebahan sambil menatap ke arah luar pintu. Di saat enak-enaknya melamun, saya mendengar ada suara langkah kaki dari bawah dapur menuju ke atas, yaitu ke UKS. Tetapi suara langkah kaki ini agak aneh. Seperti langkah kaki ini cuma jalan di tempat. Wah, saya langsung punya feeling gak enak. Saya mencoba membangunkan santri yang di sebelah saya. Saya gak peduli kita belum kenal atau orang ini terganggu. Yang penting dia bangun dulu. Tapi saya sudah mencoba membangunkan santri jamet ini berapa kali, tetap dia tidak kunjung bangun. Main jamet aja. Kesel loh. Selang beberapa detik kemudian, suara langkah kaki itu pun berhenti ataupun hilang. Saya langsung diam dan gak membuat suara sama sekali. Hati saya udah gak karuan. Soalnya langkah kaki ini bukan hilang, karena menjauh atau turun dari tangga menuju UKS. Tetapi langkah kaki ini hilang di tempat langkah ini jalan tadi. Saya sudah pasrah waktu itu. Dan gak tahu kenapa pandangan saya gak bisa berpaling dari pintu UKS itu. Dan benar saja, yang saya takutkan beneran terjadi. Ketika saya sedang terpaku ke arah pintu UKS yang tembus pandang, tiba-tiba sosok yang mendatangi saya tadi di kamar balik lagi. Sementara itu dari arah tangga dan berhenti di depan pintu UKS, saya cuma bisa pasrah dan gak bisa gerak sama sekali. Karena jalan kabur satu-satunya ya cuma pintu itu. Masa saya harus tabrak sosok ini? Tetapi gak lama kemudian sosok ini mundur dan mentok ujung halaman lalu menghilang. Dan saya akhirnya bisa gerak lagi dan cuma mengucapkan alhamdulillah aja. Oke mas, segitu aja cerita saya. Maaf kalau panjang banget ceritanya, soalnya saya ceritain dengan detail karena pengalaman saya ini masih teringat jelas. Mungkin itu aja dari saya. Semoga PMK sukses dan Mas Bimo, Mas Danu sehat-sehat selalu. Itu aja sih. Assalamualaikum. Matur tampiasih. Wah, itu bahasa Lombok ya. Oke, terima kasih ceritanya untuk Mas Imam, ini nama samaran, yang tinggal di Lombok Barat. Jadi ceritanya ini pas dia lagi SMP, tapi lagi apa? Masih apa? lagi SMP. Dia di pondok pesantren ya, SMP-nya ya. Lucu juga ya, pondoknya tuh terdiri dari 5 rayon dan semua rayonnya tuh dari nama-nama kota di Arab Saudi gitu ya. Iya. Oke. Yang pertama nih pesantren di Lombok Barat nih, teman Kliwon dari Lombok mungkin tahu yang ada rayon seperti ini. Tahu sih, kan Lombok juga nggak segede itu ya, pasti tahu lah. Yang kedua, seperti di video-video sebelumnya yang gue sempat bilang, pengalaman horor teman-teman tuh kok kayak keren-keren banget ya. Iya. Kayak film gitu pengalamannya. Iya, legit gitu, bukan Legit cuma ya. sekedar ngelihat sekelebat gitu ya. Kadang karena kita sering dapat ceritanya yang sederhana tapi relate dengan sehari-hari gitu ya, misalnya kayak suara-suara disiulin atau misalnya sekelebat gitu. Baca cerita seperti ini tuh kayak wah gila, kok bisa ya gitu. Yang pertama disambit sama batu itu tadi, entah siapa yang nyambit. Terus kedua sosok itu bener-bener ngikutin, terbang, tiba-tiba udah ada di dapur. Wah gila, keren banget menurut gua gitu. Terlepas ini bener atau tidak gitu. Tapi ya. gini, mungkin kita coba review dan runut satu-satu kali ya. Iya. Yang pertama itu kan si batu itu dari luar jendela berarti ya. Iya. Batu yang berselimut kain Tulisan Arab dengan darah dan lain-lain, kena jidat dia. Bener Kagak. gak? Tadi tuh gue agak lost di situ. Ke lemari, dar. Terus dia tidur gitu bangun, apa sih? Oh, dia masih gitu. kunang-kunang gitu karena lagi Pusing, tidur. lagi tidur kan. Pas dilihat ada begitu, terus dia sambit tuh ke pojok. Dibuang, keluar. Oh. Kayak Pokemon ya. Makanya
Apa Pokeball kali itu? Iya. Jangan-jangan Ultra Ball. Itu sebenarnya Keluar kuntilanak. pengen dipelihara. Iya. Kan kamu yang mendapatkan bolanya. Gotta catch them all. Itu maksudnya ketawa tuh terima kasih gitu. Itu belum sahur tahu. Itu Dito. Ager-ager gitu. Enggak, tadi. Nah, habis itu kan sosok itu muncul. Terus ngejar dia keluar lari-lari, sambil diikutin, ketawa gitu. tawain, terus atau udah di dapur segala macam sampai akhirnya dia kabur ke area orang-orang yasinan. Oh ternyata pocong semua. Pocong semua, iya. Nah di bayangan gua yang gua tangkap itu kayaknya dia di dalam ini Le. Benar. Di dalam pikirannya dia tuh dia ngeliat itu segala macam. Padahal ya dia kayak teriak-teriak hampir kesurupan aja gitu. Karena lagi sakit, karena lagi mau maghrib gitu ya, lagi ya kan sandekala tuh perpindahan waktu. Lagi ya gitulah. Dan Sampai lagi sakit itu sih. diambil sama ustadznya kan langsung dibungkam gitu. Nih anak kayak apa yang dia ceritain tadi tuh di kepalanya dia gitu. Atau mungkin ustadznya juga udah ngerti gitu. Karena dia anak baru mungkin ya. Iya gitu ya. bisa jadi. Ini berpengalaman ada anak yang belum biasa nih gitu. Dengan situasi seperti ini kan butuh adaptasi gitu ya. Terus akhirnya disembuhin segala macem. Nah pertanyaan gua, si batu ini berarti ada yang lempar gitu ya? Emang mau ngerjain dia gitu? Itu sebenarnya kan dia lagi tidur. Kirim kan itu kan kayak kelanjutan batunya tuh berubah atau masih ada gitu. Berubah berarti. Berarti ada yang ngerjain kan? Terus pas berlanjut pas dia di UKS ada lagi tuh makhluk yang sama tadi katanya ya. Iya cuy. Gue bayanginnya tuh wah ini mah di kepalanya dia nih. Sebenarnya si hantu yang dia bayangin itu di depan, terus pas balik ke ini ada pocong menggeliat segala macam, udah pasti di pikirannya dia itu. Iya. Di alam bawah radas itu. Atau sebenarnya Pak Ustadz atau kakak pengurus yang mau bangunin dia buat sholat, yang apa diuber-uber kan. Gitu. Ketawain ya, nggak taunya ustadz yang ngejar-ngejar deh. Aneh banget. Kayak di kartun-kartun. Apalagi tadi ya yang di UKS tuh gue agak nggak nangkep tadi tuh. Ya udah pokoknya begitu. Dia di UKS sama temennya yang jamet itu. Dia bangunin, dia denger langkah. Langkahnya dari aneh bawah, ya katanya. Langkahnya aneh. Dia mau coba bangunin si jamet, nggak bangun-bangun ya kan. Ternyata ya udahlah gue tidur aja. Bener ada lagi tuh sosok lagi. Cuma nggak lama mundur dan hilang gitu aja ya. Oke, ini cerita dari sebuah pesantren di Lombok Barat. Gokil ya, Lombok nih pendengar PMK nih. Kalau dulu tuh lo nyantri di mana? Di Lombok Ijo ya lo ya apa? apa di Al Nassr lo sama Mane sama Sadio Mane. Mondok di Al Ittihad. Sama siapa atau lagi? Sama Benzema anjing. Iya kayak nama pesantren semua tuh ya. Al Nassr, Al Ittihad, apa Al Ittifaq ya? Al Ittihad kan ada nama sekolah juga. Ada ya? Oke. Ada aja. Keren tapi ini seru. Gue baru nemu sih di Sambit, cedar keluar makhluk halus gitu perwujudannya. Weh, kayak Pokemon ya. Yang lucu, Lagi sakit minum obat kali bang. Mimpi orang demam kali ya. Siapa? Ini dia mimpi orang demam Le. Oh. Nggak usah dikejar-kejar gitu. Mimpi orang demam, bener. Ngimpi orang demam tuh begitu halu. Kayak gue waktu itu pas di UGD dikasih obat yang efeknya gitu. Yang gue bilang gue teriak-teriak, woi, berasa sepi banget. Belum lama kok gue kerja. Aneh itu banget. Iya, pas gue siaran sama Rifki, gue waktu itu dianterin ke Karoles. Inget banget gue sebelum COVID. Jadi gue malam-malam Ki anterin gue yuk. Ya bang, kemana ya. Tapi kan dia nggak boleh masuk. Iya. Gue udah demam banget tuh, udah lambung gue lagi tuh. Udah si Rifki ini administrasi. Gue udah disuntikin tuh gue set gitu. Gelisah gitu set. Habis itu hilang. Tapi gitu efeknya. Sepi banget tuh.
woi gitu gua langsung teriak gitu. Diliatin itu orang aneh-aneh, orang aneh. Ya mungkin begitu kali. Iya. Iya. Langsung dibuka sama Ustadz kan? Iya. Wah, dibawa ke guys. Tapi yang lucu kalau pas disambit tadi dar gitu kan, dilihat mau apa nih? Deng. Yang keluar bukan setan, Apa? tokoh politik. Lo nggak bisa milih apa lo. Kenapa? Kenapa tiba-tiba tokoh politik? Ya siapa? Buat ketua umum partai ya. Yang merah kuning hijau mau yang mana lo? Ayo. Pak. Pilih partaimu. Dar sub. Lo nggak bisa ngelak. Waduh. Mencari suara. Ya udah. Oke, terima kasih teman Kliwon ya. Apalagi si Mas Imam nih dari Lombok Barat. Ceritanya mantap sekali. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.